Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kita pada pagi hari ini ya. Nah anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi ya di pembelajaran yang berikutnya. Nah kita masih di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang keempat hari ini ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia ya. Nah tetapi anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan ya untuk nafas kehidupan ya, kemudian untuk kesehatan yang masih boleh kita rasakan pada saat ini ya. Nah anak-anak, langsung saja mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa. Bapa kami, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah sekarang langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah di sini kita akan membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah anak-anak bisa buka-buka buku paketnya itu halaman 29 ya di pembelajaran yang keempat ya. Nah di situ ya, dalam pembelajaran ketiga kemarin disebutkan ya bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Bentar ya. Memanfaatkan sumber daya alam ya dari lingkungan dalam usaha pertanian. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan usaha lainnya ya. Nah, di sini kita akan melihat jenis usaha apa saja yang ada atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya. Nah ini dia jenis usaha masyarakat Indonesia ya, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian ya. Selain pertanian juga ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat di Indonesia ya. Nah jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, kemudian ada yang menghasilkan jenis usaha seperti jasa ya. Nah berikut beberapa jenis usaha selain pertanian tersebut. Nah di sini ibu sudah siapkan ya. Contohnya ada perajin mebel, kemudian ada industri mobil. Nah ini adalah beberapa jenis usaha lain selain pertanian itu tadi ya. Jadi ada perajin mebel, kemudian ada juga industri mobil ya. Nah kemudian di sini kita akan membahas yang pertama ya. Nah, di sini ada perindustrian. Nah, di mana industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan ya. Nah, misalnya itu seperti mesin ya. Nah, ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi ya. Nah ini adalah contoh di bidang perindustrian ya. Nah kemudian selain di bidang perindustrian itu juga ada di bidang lainnya ya. Nah di sini ada industri besar juga ada industri kecil ya. Nah di mana industri besar itu menggunakan peralatan, kemudian ada modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar ya. Nah industri kecil menggunakan peralatan, modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Nah contoh itu seperti contoh industri kecil itu seperti perajin mebel ini tadi ya. Nah kemudian ada pembuatan tahu, tempe dan perajin keramik. Nah itu adalah contoh dari industri yang kecil ya. Kemudian contoh dari industri yang besar itu antara lain misalnya industri baja, kemudian industri mobil dan industri tekstil. Nah jadi ini adalah beberapa contoh dari perindustrian atau industri yang ada di Indonesia. Usaha-usaha industri itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada industri besar, kemudian ada juga industri kecil ya. Oke, kita lanjut. Selain industri tadi kita akan melihat ya apa saja ya jenis usaha yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian ini adalah yang kedua ya. Jenis usaha yang kedua itu adalah perdagangan ya anak-anak. Nah, di sini perdagangan adalah sebuah hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, di mana dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Nah, di sini pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada
waktu tertentu ya. Nah, di sini kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, contohnya di sini ada kegiatan jual beli yang terjadi di pasar ya. Ini adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini adalah contoh kegiatan jual beli yang ada di pasar ya. Kemudian yang kedua, orang yang belanja di toko swalayan ya. Ini adalah contohnya. Nah, ini perbedaannya ya anak-anak. Jika kita membeli ya atau belanja di pasar itu kita dilayani, nah dilayani oleh penjualnya langsung, secara langsung ya. Kemudian kita juga bisa bertukar, misalnya menawar ya, menawar entah itu sayur atau daging atau buah-buahan ya. Nah, kita bisa melakukan penawaran langsung kepada penjualnya. Nah, tetapi ketika kita belanja di toko swalayan seperti ini, kita tidak dilayani ya, kita mencari sendiri ya, di mana barang-barang yang akan kita cari ya, letaknya itu di mana ya. Kemudian di situ sudah tertera harganya ya, sudah ada harganya langsung. Jadi kita tidak bisa melakukan tawar-menawar. Jadi di toko swalayan seperti ini harganya sudah pas ya, harganya sudah pas ditentukan oleh orang yang memproduksi barang itu tersebut ya. Jadi itu perbedaannya ketika kita belanja di pasar dengan ketika kita belanja di toko swalayan ya. Nah, di sini anak-anak, tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Nah, dengan adanya perdagangan ini tadi, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Nah, barang-barang yang diperdagangkan antara lain ada bahan makanan, kemudian ada pakaian, ada hewan, ada barang elektronika, kemudian ada kendaraan bermotor dan sebagainya ya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang terjadi ya, maksudnya beberapa contoh jenis usaha manusia ya yang ada di Indonesia ya, seperti kegiatan jual beli di pasar dan di toko swalayan itu tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang bagian ketiga itu ada jasa ya. Nah, di mana di sini jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen ya. Jadi di sini jasa itu aktivitas ya yang bermanfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau yang bisa disebut dengan konsumen ya. Nah, anak-anak, meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian itu tadi ya, usaha jasa itu memberikan pelayanan kepada konsumen atau customer ya. Nah, contoh pekerjaan yang menjual jasa itu adalah guru ya, guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata dan sebagainya ya. Nah, jadi misalnya ibu kasih contoh. Nah, ini ada jasa seorang guru ya. Contohnya adalah ibu sendiri ya, ibu seorang guru. Nah, jasa ibu itu ya, jasa seorang guru itu dia mendidik, kemudian membimbing, mengajar anak-anaknya untuk menjadi seorang generasi penerus bangsa yang cerdas dan mampu bersaing di dunia luar dengan negara-negara lain ya. Jadi itu adalah salah satu contoh jasa seorang guru. Kemudian selain itu ya anak-anak, juga jasa dari seorang salon juga merupakan jasa ya, karena dia memberikan pelayanan kepada konsumennya. Contohnya ketika anak-anak potong rambut ya, itu adalah contoh dari jasa seorang yang membuka bidang pekerjaan itu di bidang jasa. Itu salon termasuk dalam jasa juga ya, dalam jenis usaha manusia yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dokter memeriksa pasiennya ya, itu adalah merupakan contoh pekerjaan yang menjual jasa ya. Selain guru itu tadi, selain dokter, kemudian pengacara, juga ada jasa salon tadi ya. Kemudian ada jasa sol sepatu juga ya, dia memberikan jasa. Kemudian ada manfaatnya juga untuk konsumennya ya. Nah, jadi itu adalah jenis usaha yang ada di Indonesia ya. Jadi anak-anak, di sini temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Kemudian tulislah pada peta pikiran berikut. Nah, itu bisa anak-anak buka bukunya halaman 31 ya. Nah, di situ ada perindustrian, kemudian ada perdagangan, ada pengertian. Ya, yang pertama itu kita akan melihat pengertian jasa ya. Nah, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen ya. Itu adalah pengertian dari jasa. Nah, kemudian ada perindustrian. Pengertiannya itu adalah industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang
dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, dia memiliki modal besar, kemudian yang kedua, memiliki tenaga kerja andal, kemudian yang ketiga, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.